Nokan Lonanyan yang dikenal oleh sebagian orang Sintang dengan sebutan Nokanayan terletak di wilayah Desa Deme, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Nokan dalam bahasa Uddanum berarti air terjun. Sedangkan Lonanyan adalah nama sungai tempat air terjun tersebut. Jadi, Nokan Lonanyan adalah air terjun di Sungai Lonanyan. Ini adalah pelurusan penyebutan dan penulisan yang keliru selama ini. Karena jika kita berada di Ambalau dan sekitarnya, mereka mengenal dan tahu Sungai Lonanyan dan sebaliknya tidak ada Sungai Nayan. Kamis pagi 19 Mei 2017, tim dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang yang bekerja sama dengan Astarman Production House mulai berangkat menuju Nokan Lonanyan. Dari kota Sintang, tim terlebih dahulu ke kota Juang Nangapino, ibu kota Kabupaten Melawi, menggunakan taksi dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Dari Nangapino, tim melanjutkan perjalanan menuju Kemangai, ibu kota Kecamatan Ambalau. Dalam perjalanan tersebut, kami singgah makan siang di Keruak, yang masih masuk dalam Kabupaten Melawi. Waktu tempuh Nangapino ke Kemangai mencapai 6 jam menggunakan speedboat berkekuatan 40 tenaga kuda, dan singgah sesaat di Serawai, yang merupakan kecamatan terdekat dengan Kecamatan Ambalau. Sekitar pukul 17 sore, kami telah tiba di ibu kota Kecamatan Ambalau dengan menginap di rumah keluarga dan kenalan. Esok paginya, 20 Mei 2017, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tim yang berjumlah 14 orang mulai berangkat dari Kemangai menggunakan perahu speedboat berkekuatan 15 tenaga kuda milik YL Enan SH yang merupakan Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Ambalau, yang juga masuk tim ekspedisi kami. Perjalanan dengan target awal yaitu Nokan Lonanyan dimulai dengan menelusuri Sungai Jongonoi. Perahu kami hanya sampai Desa Ukai, karena untuk menuju desa berikutnya yaitu Desa Menanta, tidak mungkin melewati jalur air. Sekitar pukul 12 siang kami sampai di Desa Ukai dan singgah makan siang di rumah Kepala Desa Ukai yang disambut langsung oleh Kades Odong Salekan. Setelah makan siang, tim ekspedisi melanjutkan perjalanan ke Desa Menanta dengan berjalan kaki dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam. Pukul 3 sore, kami telah sampai di Desa Menanta dengan disambut ramah oleh Kepala Desa Menanta, Obai. Setelah istirahat, tim kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Dusun Posu. Dari Desa Menanta, kami menyewa perahu kepala desa beserta 4 tenaga lokal sebagai penunjuk jalan. Karena kondisi air surut dan perahu agak bocor, tim dibagi menjadi 2. Sebagian menggunakan perahu lembut 15 PK dan sebagian berjalan kaki menuju Dusun Posu dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam. Pukul 17.30 petang, tim telah sampai ke Dusun Posu dan kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Deme walaupun sudah petang. Sekitar 2 jam kemudian, kami telah mencapai Desa Deme. Sebagian tim yang tertinggal di Posu diantar oleh Kepala Dusun Posu dan diikuti 2 tenaga lokal. Tim terakhir mencapai Desa Deme sekitar pukul 22 malam. Keesokan harinya, setelah melakukan wawancara dengan Kepala Desa Deme, yaitu Serak, merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Pemda Kabupaten Sintang yang punya niat untuk mengembangkan tempat pariwisata di Nokanayan dan sekitarnya. Kami sangat berharap agar potensi Nokanayan ini bisa kita jadikan
potensi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat ke depan. Deme merupakan desa terakhir di jalur Sungai Jongonoi. Dari Deme, kami melanjutkan perjalanan menggunakan CIS menuju Tolian Ponoka atau tempat tambatan perahu. Dari Deme menuju Tolian Ponoka memerlukan waktu sekitar 3,5 jam dengan kondisi air pasang. Jika air surut akan lebih lama lagi karena beberapa riam harus dilewati dengan jalan kaki dan menarik perahu. Dari Tolian Ponoka atau tambatan perahu terakhir, sekitar pukul 13 siang, kami mulai melakukan perjalanan kaki menuju Nokan Lonanyan. Hanya beberapa meter dari bibir pantai Jongonoi, kami harus mendaki tebing yang disebut Tukat Pasang. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, ketika mendaki Tukat Pasang tidak boleh istirahat dalam posisi duduk. Boleh istirahat dengan bersandar dan memegang kayu saja, yang dalam bahasa setempat disebut Tondok Tolous. Sampainya di puncak Tukat Pasang, setiap orang harus berteriak sekuat-kuatnya, menandakan keberhasilan melalui rintangan Tukat Pasang. Setelah istirahat di puncak Tukat Pasang, kami melanjutkan perjalanan kaki menuju Nokan Lonanyan dengan sasaran kepala atau puncak Nokan Lonanyan, walau harus menempuh jalan memutar sekitar 3 jam. Bahkan, untuk mencapai Nokan Lonanyan, kami harus menyeberangi Sungai Jongonoi menggunakan rakit kayu karena air pasang. Sebagian tim bahkan berenang walaupun menerobos air yang deras. Setelah menyeberangi Sungai Jongonoi, kami melakukan jalan kaki, menyusuri Sungai Jongonoi menuju pantai Sungai Lonanyan. Setibanya di Sungai Lonanyan, kami harus bertarung dengan derasnya air Sungai Lonanyan. Derasnya air sangat mengerikan, mengingat air terjun Nokan Lonanyan hanya sekitar 50 meter di samping kiri kami. Apabila ada yang terpeleset dan terseret Sungai Lonanyan, jiwa mutlak jadi taruhan dan dipastikan tidak akan bisa selamat. Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, semua kerja keras dan rasa lelah kami terbayar dengan pemandangan menakjubkan Nokan Lonanyan dan Nokan Jongonoi. Kami semangat telah tiba di puncak atau kepala air terjun Nokanayan. Diperkirakan pukul 17 sudah berkumpul semua di kepala air terjun Nokanayan. Tanpa komando, semua anggota tim melakukan tugas masing-masing, baik melakukan ritual adat Uddanum, mendokumentasikan keindahan kedua air terjun, dan sebagian lagi memasak. Setelah makan malam, aktivitas dilanjutkan dengan kegiatan refreshing dengan menikmati malam yang cerah di Nokan Lonanyan. Keesokan harinya, aktivitas syuting pun dilanjutkan. Kondisi kedua sungai sudah surut. Semua anggota tim melakukan aktivitas masing-masing dengan penuh tanggung jawab.
Kedatangan rombongan ini adalah untuk mengabadikan Nokanayan yang pada saatnya nanti dan mulai dari sekarang untuk dipromosi sebagai tempat wisata, tempat rekreasi bagi warga masyarakat Kabupaten Sintang. Nokanayan terletak di Desa Deme, Kecamatan Balau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, yang secara historis mempunyai bagi kami masyarakat Dayak Udanum ada suatu tempat, yaitu yang bahasa Dayak Udanumnya adalah Tegahan, merupakan tempat bagi masyarakat Dayak, bahkan masyarakat di luar masyarakat Dayak, untuk memuja, untuk memohon, meminta untuk keberhasilan kehidupan pada saat-saat mendatang. Menurut kami sebagai pemerintah Kabupaten Sintang maupun warga masyarakat yang ada di sini, bahwa satu-satunya air terjun Nokanayan dan air terjun Kanjungono ini merupakan salah satu air terjun yang paling tinggi dan paling indah menurut kami di sini. Dan semoga akan banyak berkunjung ke sini. Tepat pukul 11 siang, rombongan pun mulai melangkahkan kaki meninggalkan Nokan Lonayan. Tidak seperti kedatangan kami, saat pulang kami tidak begitu kesulitan menyeberangi Sungai Lonayan dan Sungai Jongonoi, dikarenakan air yang sudah mulai surut. Kami menyeberangi Sungai Jongonoi pun tanpa menggunakan rakit lagi. Perjalanan pulang pun seperti hari sebelumnya, dengan menyusuri jalan yang sama. Perjalanan yang sulit dan membahayakan tentu menuruni Tukat Pasang, yang mana jika terpeleset dapat membahayakan nyawa. Pada sore hari, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami telah mencapai Desa Deme. Setelah istirahat makan di Deme, kami milir dengan target harus mencapai Desa Menanta. Namun, karena kondisi air yang sangat surut dan hari sudah mulai gelap, kami putuskan menginap di Dusun Posuk. Di Dusun Posuk yang asri, kami membeli ikan hasil tangkapan penduduk dengan harga hanya 20-25 ribu per kilogram. Di sini, kami menemukan ikan somah yang sudah sangat mulai langka. Keesokan paginya, perjalanan pun dilanjutkan. Tim dibagi menjadi 2 rombongan. Sebagian berjalan menyusuri jalan darat, dan sebagian melalui sungai untuk menuju Desa Menanta. Kondisi Kiam Liang yang panjang dan ekstrim membuat waktu kami tersita, karena tim dari sungai harus menarik perahu tanpa penumpang. Kondisi ini membuat tim dari darat lebih dahulu mencapai Desa Menanta. Setelah istirahat di Menanta, tim melanjutkan perjalanan menuju Desa Hukai. Kembali kami berjalan kaki. Tak ada satupun melewati sungai. Karena riam antara Desa Menanta dan Desa Hukai sama sekali tak bisa dilewati jalur air dalam kondisi air bagaimanapun. Sekitar 1,5 jam menyusuri jalan dari Menanta ke Hukai, tim tiba di Desa Hukai dan kembali disambut Kepala Desa Hukai. Sejam kemudian, tim beranjak pulang. 4 anggota tim pulang menuju ke Mangai, sedangkan sisanya melanjutkan ke Desa Buntut Sabon untuk melanjutkan perjalanan menuju Nokan Tolangit. Sore hari, tim yang berencana melanjutkan perjalanan menuju air terjun Nokan Tolangit telah mencapai Desa Buntut Sabon dan menginap di desa yang bakal menjadi ibu kota kecamatan tersebut untuk semalam. Kami pun menginap di rumah dinas istri YL Enan, yang mana istrinya adalah guru SD di Buntut Sabon. Pagi hari, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tim yang tersisa melanjutkan perjalanan menuju Nokan Tolangit. Perjalanan sulit pun dimulai dari Desa Buntut Sabon menggunakan speed 15 PK. Kami bersama rombongan berada di Desa Buntut Sabon dan kami akan melanjutkan perjalanan ke Nokan Tolangit. Dan untuk mencapai sana mungkin malam ini kami akan bermalam di Pangan. Kondisi air yang surut membuat kami harus menjerit perahu tanpa penumpang di riam Desa Buntut Sabon. Berjam-jam menyusuri Sungai Momalu, kami melewati Desa Mentomoy, desa terakhir di Sungai Momalu. Lalu berbelok ke kiri, masuk ke Sungai Mentomoy. Beberapa jam kemudian, kami telah mencapai Desa Buntut Purun. Di sini, perahu kami tinggalkan di rumah kerabat YL Enan.
karena untuk ke dusun berikutnya tidak bisa dilewati jalur air. Riam Meruan Asu adalah salah satu riam yang tidak bisa dilewati melalui air. Setelah istirahat di desa Butut Purun, tim melanjutkan perjalanan menuju dusun Mering dengan berjalan kaki sekitar 1,5 jam. Sesampainya di dusun Mering, kami beristirahat sambil mencari penduduk yang mempunyai motor air yang mereka sebut cis untuk mengantarkan kami ke desa Pahangan. Menggunakan perahu cis, masyarakat lokal mengantar jemput tim sebanyak 2 kali, hanya sampai Riam Hotalap. Karena kondisi Riam Hotalap yang tak bisa dilewati oleh kendaraan air dalam kondisi apapun, kami bertukar perahu dengan penduduk lokal yang telah kami pesan beberapa hari sebelumnya. Tiga perahu cis penduduk lokal datang menjemput kami menuju Pahangan. Sebelum sampai Pahangan, kami pun melewati Riam Sindung yang memaksa kami menarik perahu tanpa penumpang. Dan di kepala Riam, kami sempat membeli ikan somah hasil tangkapan penduduk setempat. Sore hari, kami telah mencapai desa Pahangan, desa terakhir di jalur Sungai Mentomoy. Sambutan hangat penduduk lokal dan sekretaris desa Pahangan membuat rasa penat kami hilang. Kami pun menginap di kantor desa Pahangan. Rencana untuk menuju Nokanto Langit pun kami susun malam itu. Paginya, air Sungai Mentomoy pasang akibat hujan semalam. Kondisi air yang tinggi membuat kami tidak bisa berangkat pada pagi hari menuju Nokanto Langit. Kami harus menunggu beberapa jam sampai air surut. Sambil menunggu air surut, kami mempersiapkan pancing dan tajur untuk mencari ikan di sekitar Tolian Ponoka. Kami masih berada di desa Pahangan. Berhubung hari ini cuaca tidak mengizinkan, hari hujan dan air Sungai Pahangan dan Sungai Mentomoy dalam keadaan pasang. Jadi kami masih menunggu situasi dan kondisi air ini mengizinkan untuk kami berangkat mungkin pada siang hari nanti, dan kami akan melanjutkan perjalanan ke lokasi tempat tujuan yaitu air terjun Telangit, dan kemungkinan hanya sampai di pantainya saja, belum langsung ke lokasi. Sekitar pukul 12 siang, satu rombongan terlebih dahulu menuju Tolian Ponoka atau tempat kami memulai melakukan perjalanan. Kondisi air yang mulai surut membuat perjalanan kami agak mudah menyusuri Sungai Mentomoy. Dengan kondisi air begini, kami tidak terlalu banyak turun dari perahu menyusuri Riam. Tim kami yang berangkat lebih awal terlebih dahulu memasang pukat dan memancing untuk sayur kami malam harinya. Hasil mencari ikan pun lebih dari cukup untuk sayur kami malam itu. Setelah sampai di Tolian, kami memutuskan menginap di bekas penduduk lokal berburu. Di
Disinilah kami memasang tenda dan beristirahat malam itu. Malam harinya kami hendak memancing dan memasang tajur. Persiapan alat pencari ikan pun kami lakukan. Dan karena hari ini kami akan mancing di Sungai Mentomoy karena tidak memungkinkan untuk naik ke lokasi Nokan Telangit. Jadi alat-alat untuk mancing sudah siap. Ini pancing, tajur, pancing, beserta peralatannya. Sementara dua orang pasukan kami sedang tidur, yaitu Vicky dan Rio sedang melanjutkan mimpi main gamenya. Jadi diharapkan nanti kalau pancing kami nyangkut, ya mereka dua lah yang tukang nyelamnya. Tanpa mengenal lelah karena hobi, malam itu kami mencari ikan sampai pukul 11 malam. Hasil tangkapannya pun sangat banyak, bahkan dari 12 tajur yang kami pasang, hanya 2 yang lepas. 10 tajur lainnya mendapat ikan lele batu dan pati. Sungguh pengalaman yang menakjubkan. Jadi yang membersihkan ikan sekarang adalah SH dan SE. Pada waktu sekolah dulu, orang nyuruh sekolah, mereka disuruh nyari kodok. Terdapat bermacam jenis ikan, ini ikan lele, ada ikan semak, ikan pati, dan banyak jenis ikan lain lagi. Di sini dengan gampang kita mendapat ikan, cukup dengan cara memancing saja. Pasang tajur, malam ini kurang lebih 10 kilo. Rombongan kami, Pak Titus, Pak Tarman, dan kawan-kawan dapat ikan. Tidak perlu kita bekal Indomie, sarden segalanya. Untuk bawa peralatan mancing. Nah, inilah kekayaan alam kita yang ada di Lung. Ini namanya ikan pati. Dan ini namanya ikan kuhing. Dan ini namanya ikan lele. Ikan anu tuh? Sajo. 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 Mana dia sajoknya tadi? Dan kita harus ikan asap ya, ini ikan sajo. Sajo. Ini namanya ikan asap. Ikan ini paling enak disalai dengan dibungkus dengan daun sirap. Kalau mau lihat buaya darat, ada di belakang kameramen. Itu dia orang yang sedang merokok. Rabung manis digulai asam, bari tampoyak. Cangkok manis digulai asam, bare tamboan dengan bedung. Halo Yun, siapakah yang sedang mau mandi? Antara mandi dan enggak? Ute. Pagi harinya setelah sarapan, perjalanan panjang pun dimulai. Satu orang penduduk lokal kami minta tinggal di base camp. Tim lain melanjutkan perjalanan menuju Nokan Telangit. Pada pagi harinya kami sekitar jam 08.00 dari pagi melanjutkan perjalanan kami menuju ke air terjun Nokan Telangit di Sungai Mentomoy. Dan sekarang kami berhenti sebentar untuk istirahat, untuk menarik napas, untuk persiapkan energi kembali, dan akan melanjutkan perjalanan kami kurang lebih setengah jam lagi sampai ke Nokan air terjun Telangit. Jalan yang sulit karena sangat jarang dilewati penduduk lokal, membuat perjalanan kami agak melambat. Walau bagai membuka jalan baru dan penuh dengan lintah, kami tetap semangat menuju air terjun yang sangat jarang dikunjungi oleh warga tersebut. 2 kali kami melintasi dan menyeberangi Sungai Mentomoy di perhuluan yang penuh batu. Pukul 1 siang, kami telah menyaksikan keindahan Nokan Ampar yang terletak sekitar 300 meter di hilir Nokan Telangit. Setelah mengambil gambar Nokan Ampar yang sangat tinggi, namun berdebit air yang tidak besar, kami melanjutkan perjalanan menuju Nokan Telangit menyusuri jalan darat. Di antara kedua Nokan tersebut, kami menemukan tojahan atau tempat meminta atau berdoa dalam adat Uddanum. Jahan ini sudah berdiri sekian 10 tahun yang lalu
memang sepertinya perlu mendapat perhatian untuk bisa situasi tempat yang lebih bagus, sehingga nanti pengunjung dari manapun bisa melihat kejayaan ini, bisa meminta melewat wabah kejayaan wisata kami, kejayaan kami masyarakat Dayak Udanom ini. Setelah melalui jalan yang melelahkan karena harus mendaki dan membuat jalan baru, kami pun sampai di kaki Nokantolangit. Sebuah air terjun yang kiri dan kanannya dikelilingi batu yang tinggi. Di Nokantolangit ini, kami kesulitan menerbangkan drone karena kondisi air terjun dikelilingi oleh batu yang sangat tinggi, membuat drone tidak menemukan sinyal GPS. Drone pun kami coba terbangkan secara manual, namun tidak stabil tanpa adanya GPS. Dan angin yang berhembus akibat jatuhan air terjun membuat drone kami bergoyang hebat dan hanya mau naik setinggi 50 meter. Melihat kondisi demikian, kami mengambil gambar secukupnya dengan kamera lain. Setelah mengambil gambar secukupnya, kami memutuskan mundur menuju Nokanampar. Dari Nokanampar, kami bisa mengambil gambar dengan leluasa untuk dua air terjun ini. Selepas mengambil semua video dan foto secukupnya, kami pun memutuskan untuk berbalik arah menuju camp tempat kami menginap dan melanjutkan perjalanan pulang menuju Desa Pahangan. Kondisi air yang baik menurut tenaga lokal membuat perjalanan pulang kami pun berjalan mulus. Sorenya pun kami telah kembali ke Desa Pahangan dan menginap di desa tersebut. Kondisi hujan deras di Pahangan yang menyebabkan banjir membuat kepulangan kami menuju Buntut Sabon tertunda 1 hari. Hari berikutnya, baru kami bisa pulang menuju Buntut Sabon dan melanjutkan perjalanan pulang menuju Nangakemangai, ibu kota Kecamatan Ambalau. Dan hari berikutnya lagi, kami pun pulang menuju kota Sintang.